mahasiswa, silakan. Baik, terima kasih. Presentasinya akan segera kami mulai. Selamat siang teman-teman. Kali ini kita akan membahas mengenai materi dari punishment by stimulus. Sebelumnya, perkenalkan lebih dulu kelompok kami. Ya, ada Nurul Adila Al-Fatihah, Sabrina Jilan Sabita, dan saya sendiri, Wafa Usyahada. Next. Kita akan mempelajari punishment. Apa itu punishment? Punishment adalah jawaban atau konsekuensi kontingensi yang menekan frekuensi masa depan dari tanggapan serupa, atau sebuah proses di mana konsekuensi dari sebuah tingkah laku dapat menghasilkan penurunan kejadian tingkah laku di kemudian hari. Atau dalam kata lain teman-teman, punishment ini adalah sebuah tindakan atau respon yang dilakukan untuk menekan perilaku yang tidak diharapkan pada kemudian hari. Seperti itu. Next. Nah, menjalankan punishment. Seperti reinforcement, ada dua istilah dalam punishment, yaitu ada behavior dan consequence. Jadi, dua istilah ini berhubungan secara fungsional, dilihat dari frekuensi yang terjadi pada efek kedepannya. Punishment terjadi saat respon segera diikuti dengan perubahan stimulus yang menurunkan frekuensi pada respon yang sama di masa depan. Jadi pada punishment ini ada dua istilah ya teman-teman, ada behavior dan consequence. Jadi setiap ada perilaku yang tidak diharapkan atau yang kurang diharapkan, maka akan menimbulkan konsekuensi atau respon yang tidak diinginkan. Seperti itu. Lalu bisa next. Next. Oke. Di dalam punishment ini terdapat dua bagian, sama seperti reinforcement. Ada punishment positif dan punishment negatif, atau hukuman positif dan hukuman negatif. Nah, apa sih hukuman positif itu? Hukuman positif adalah pemberian stimulus atau peningkatan intensitas stimulus yang sudah ada segera setelah perilaku dan menghasilkan penurunan frekuensi perilaku. Jadi hukuman positif atau positive punishment itu adalah pemberian stimulus tambahan dalam perilaku kayak gitu, atau peningkatan stimulus yang sudah ada. Mungkin sebagai contoh seperti ketika seorang anak tidak mendengarkan perkataan orang tuanya, seperti itu ya, tidak mendengarkan perkataan orang tuanya, seperti jangan bermain api gitu. Ketika orang tua mengatakan jangan, itu adalah stimulus tambahan gitu ya dalam perilaku anak itu gitu. Setelah kata jangan, orang tua biasanya menarik anak dengan paksa. Nah, itu adalah hukuman positif atau positive punishment, yaitu penambahan perilaku pada perilaku sebelumnya gitu. Ada yang ditambahkan sesuatu yang baru di dalam perilaku sebelumnya. Lalu selanjutnya ada hukuman negatif atau negative punishment. Apa sih negative punishment ini? Negative punishment ini melibatkan penghentian stimulus yang sudah ada. Jadi keterbalikan dari positive punishment gitu. Jadi negative punishment adalah penghentian stimulus yang sudah ada. Jadi semisal ketika seorang anak tidak mendengarkan perkataan orang tuanya, jadi orang tuanya semisal mengurangi uang jajan anak tersebut, nah itu adalah negative punishment gitu ya. Pengurangan stimulus yang sudah ada. Seperti itu. Lalu selanjutnya, nah, di dalam punishment ini ada efek diskriminatif dari hukuman. Apa sih efek diskriminatif dari hukuman? Efek diskriminatif dari hukuman ini adalah respon dengan adanya stimulus tertentu dihukum, dan respon serupa tanpa adanya stimulus tertentu tidak dihukum. Jadi efek diskriminatif ini adalah sejarah pengkondisian gitu, di mana ketika suatu respon terjadi diberikan hukuman, tapi ketika respon yang sama terjadi tidak diberikan stimulus yang terjadi diberikan hukuman, dan stimulus yang sama terjadi tidak diberikan hukuman. Contohnya nih, seperti ketika ada seorang pengendara motor ya atau mobil di jalan raya melewati batas kecepatan di jalan raya, seperti itu. Ketika ada polisi, sang pengemudi tersebut diberikan hukuman gitu ya, diberikan punishment seperti ditilang dan lain sebagainya. Tetapi ketika tidak ada polisi, perilaku tersebut tidak mendapatkan hukuman, tidak mendapatkan punishment dari polisi. Makanya ini ada efek diskriminatif dari hukuman, tergantung
kondisi gitu ya, tergantung kondisi pada saat itu kayak gitu. Akhirnya menyebabkan efek diskriminatif dari hukuman. Selanjutnya ada pemulihan dari hukuman. Pemulihan dari hukuman ini terdapat dua ya. Jadi terdapat dua pemulihan dari hukuman. Yang pertama adalah kadang-kadang tingkat respon setelah hukuman diberhentikan tidak hanya akan pulih, tetapi juga akan meningkat gitu ya. Tidak akan meningkat seperti sebelumnya gitu. Jadi ketika hukuman berhenti, dia itu mungkin ketika hukuman dilakukan itu perilakunya itu akan stop gitu ya, akan nggak melakukan perilaku sebelumnya gitu. Tapi ketika hukumannya berhenti, dia akan kembali melakukan perilaku yang tidak diharapkan tersebut, malah melebihi perilaku sebelumnya, seperti itu. Yang pertama itu. Lalu yang kedua, penekanan respon yang hampir permanen dapat terjadi ketika penindasan total terhadap perilaku hingga tingkat respon 0 telah dicapai dengan hukuman yang intens. Maksudnya gini, ketika awalnya yang kita harapkan itu adalah penurunan perilaku, tetapi ketika kita memberikan hukuman secara intens, itu akan menghilangkan perilaku tersebut sama sekali gitu. Jadi yang pertamanya mungkin awalnya menginginkan penurunan perilaku, tapi ketika diberikan punishment yang secara intens berlebihan gitu ya, itu bukan hanya menurunkan perilaku, tetapi juga akan menghilangkan perilaku tersebut. Seperti itu. Selanjutnya ada unconditioned dan conditioned punisher. Apa sih unconditioned punisher ini? Unconditioned punisher adalah stimulus yang berfungsi sebagai hukuman tanpa dipasangkan dengan hukuman lainnya. Beberapa penulis gitu ya dalam literatur ada yang menggunakan unconditioned punisher, ada yang menggunakan primary punisher atau unlearned punisher atau hukuman tidak terpelajar sebagai sinonim dari unconditioned punisher ini. Jadi unconditioned punisher adalah stimulus yang tanpa dipasangkan dengan stimulus lainnya sudah menjadi punishment bagi individu. Jadi dia bisa berdiri sendiri nih. Jadi unconditioned punisher ini sebenarnya adalah peristiwa yang terjadi secara filogenetik yang berhubungan langsung dengan organisme. Contohnya seperti ketika kita terbiasa untuk menggunakan pakaian yang tipis gitu ya, menggunakan pakaian yang tipis pada suatu ketika lingkungan kita itu mempunyai suhu yang panas sangat ekstrim atau dingin sangat ekstrim. Kebiasaan kita menggunakan baju yang sangat tipis itu akan menghasilkan suhu yang sangat ekstrim tersebut akan memberikan unconditioned punisher gitu ya, stimulus respon yang secara alami gitu kepada tubuh kita merasakan panas yang sangat ekstrim atau dingin yang sangat ekstrim. Nah itu adalah bentuk dari unconditioned punisher gitu. Jadi memberikan stimulus menyakitkan yang natural secara alami gitu tanpa diberikan stimulus tambahan lainnya, tanpa dipasangkan dengan stimulus tambahan lainnya. Nah, begitu juga dengan conditioned punisher. Jadi conditioned punisher ini adalah keterbalikan dari unconditioned punisher. Conditioned punisher ini adalah stimulus atau kejadian yang berfungsi sebagai punisher hanya setelah dipasangkan dengan unconditioned punisher atau conditioned punisher lainnya. Jadi conditioned punisher ini adalah stimulus yang ketika dipasangkan dengan stimulus lainnya baru berfungsi sebagai hukuman. Contohnya ya kayak kata tidak tadi ya. Ketika orang tua bilang jangan bermain api. Nah, jangan bermain api ini adalah condition punisher karena setelahnya dipasangkan dengan stimulus yang menarik anak gitu ya, menarik anak dengan paksa. Nah, itu adalah condition punisher. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dari hukuman. Yang pertama ada imediasi atau kesegeraan. Nah, kesegeraan ini atau imediasi adalah ketika konsekuensi diberikan secara langsung gitu ya, segera setelah munculnya perilaku yang tidak diharapkan terjadi gitu. Jadi ketika perilaku yang tidak diharapkan muncul gitu ya, kita langsung memberikan punishment gitu, segera memberikan punishment gitu. Berbeda ketika semisal perilaku yang tidak diharapkan muncul, kita kayak 30 menit setelahnya baru memberikan punishment, itu dirasa para ahli mengatakan bahwa hal itu kurang efektif. Jadi kesegeraan ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas dari hukuman. Yang kedua ada intensity atau intensitas.
Jadi Lerman dan Farndon itu mengatakan bahwa dalam memberikan punishment harus cukup intensif untuk penerapan yang efektif. Tidak boleh lebih intens dari yang diperlukan. Praktisi harus memilih kekuatan yang telah terbukti aman dan efektif dalam studi klinis selama besarnya dianggap dapat diterima. Jadi intensitas ini bukan hanya secara intens gitu ya, kita memberikan punishment, tapi kita juga harus mengira-ngira apakah punishment yang kita berikan ini boleh atau cukup bisa diandalkan gitu ya untuk menurunkan perilaku yang tidak diharapkan gitu. Jadi bukan hanya intens, tapi juga kita harus memperkirakan apakah hukuman yang kita berikan ini cukup untuk mengurangi perilaku yang tidak diharapkan. Lalu yang terakhir ada schedule atau jadwal. Jadi jadwal ini secara umum semakin besar proporsi respon yang diikuti oleh hukuman, semakin besar juga pengurangan respon. Jadi menurut ahli, jadwal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada continuous punishment dan yang kedua ada intermittent punishment. Nah, continuous punishment ini adalah ketika perilaku yang tidak diharapkan terjadi, kita langsung memberikan punishment gitu ya. Langsung memberikan punishment itu adalah continuous punishment. Nah, sedangkan intermittent punishment ini adalah ketika kita memberikan jeda gitu ya, waktu. Mungkin sekarang kita memberikan punishment, nanti tidak, nantinya lagi kita berikan lagi gitu. Jadi sudah terjadwal seperti itu. Itu yang disebut dari jadwal dari punishment. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Silahkan Bina. Baik, terima kasih Wafa atas kesempatannya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang possible side effect and problem with punishment atau kemungkinan efek samping dan juga masalah dalam punishment. Yang pertama ada emotional aggressive reaction, yang kedua ada escape avoidance, yang ketiga ada behavioral contrast, yang keempat ada keterlibatan punishment dengan model yang tidak diinginkan, dan yang terakhir ada reinforcement negatif dalam perilaku menghukum. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu emotional and aggressive reaction. Punishment itu terkadang bisa memicu reaksi emosional dan agresi yang bisa melibatkan kombinasi dari responden dan condition operant behavior. Maksud dari kombinasi dengan responden dan condition operant behavior ini, misal contoh pertama, ada anak yang dihukum dengan cara dicubit. Nah, itu kan anak bakal ngerasa sakit. Nah, dia tuh refleks bakal mukul balik tuh karena ngerasa sakit. Karena ada rasa sakitnya ini dan dia refleks mukul balik, inilah yang disebut sebagai responden aggression. Dan contoh yang kedua, itu ada anak yang dia dihukum beberapa kali, terus mungkin karena kesel gitu ya, dia akhirnya ngelempar barang atau memukuli penghukum agar terhindar dari stimulasi aversif atau hukuman yang diberikan kepadanya. Nah, perilaku agresif untuk menghindari stimulasi aversif ini disebut sebagai operant aggression. Selanjutnya ada escape and avoidance. Escape dan avoidance ini merupakan reaksi alami dari stimulasi aversif atau stimulasi yang tidak menyenangkan. Mereka itu memiliki berbagai macam bentuk, di mana beberapa bentuk itu bisa saja lebih bermasalah daripada target perilaku bermasalah yang sedang diobati. Misalnya contoh nih, ada seorang siswa yang dia itu ditegur beberapa kali karena tugas yang kacau dan juga tidak mempersiapkan kelas dengan baik. Nah, karena dihukum beberapa kali, siswa ini bisa aja malah justru nggak datang lagi gitu ke kelas karena selalu dihukum gitu. Makanya terjadi escape and avoidance. Terus selain itu, escape dan avoidance ini sebenarnya nggak selalu berbentuk arti secara harfiah dari istilah ini. Terkadang orang-orang itu menghindari hukuman atau lari dari hukuman itu dengan cara minum obat terlarang atau alkohol, atau dengan tuning out atau mengabaikan hukuman itu sendiri. Nah, semakin meningkatnya hukuman, escape dan avoidance ini juga akan semakin meningkat. Contoh, ada suatu studi yang mengevaluasi efektivitas cigarette holder yang dirancang khusus untuk memberikan sengatan listrik pada penggunanya ketika dibuka sebagai intervensi untuk mengurangi perilaku merokok. Nah, studi ini dilakukan oleh Powell dan Azrin pada 1968, dan mereka menemukan bahwa semakin meningkat sengatan listrik yang diberikan, maka pelaku itu semakin males gitu ngerokoknya. Jadi semakin meningkatnya hukuman, escape dan avoidance ini juga semakin meningkat.
Kemudian escape dan avoidance sebagai efek samping dari punishment itu bisa diminimalkan dengan cara memberikan alternatif respon yang diinginkan terhadap perilaku bermasalah. Lalu selanjutnya ada behavioral contrast atau kontras perilaku. Reynolds pada tahun 1961 itu memperkenalkan istilah behavioral contrast yang merujuk pada fenomena di mana perubahan dalam suatu komponen dari multiple schedule yang meningkatkan atau menurunkan tingkat respon pada komponen itu disertai dengan perubahan tingkat respon yang berlawanan pada komponen jadwal lainnya yang tidak berubah. Contoh biar mudah dipahami, jadi ada anak dia makan biskuit dari toples di dapur sebelum makan malam saat nenek ada maupun tidak ada. Jadi ada dua komponen. Komponen pertama dia makan biskuit di toples dari toples di dapur sebelum makan malam pas neneknya ada sama pas neneknya nggak ada. Nah, suatu hari neneknya tuh menghukum dia, kamu nggak boleh makan biskuit sebelum makan malam. Akhirnya gara-gara dia dihukum sama neneknya, perilaku makan biskuit sebelum makan malam di dapur pas neneknya lagi ada itu langsung menurun. Tapi dia justru meningkatkan makan biskuit dia sebelum makan malam tuh waktu nggak ada neneknya di dapur. Jadi kayak nggak ngaruh juga gitu kan punishment-nya. Kemudian nah, pada contoh di atas, itu cara yang dilakukan untuk meminimalkan atau menghilangkan efek kontras itu bisa dengan mengurangi akses anak tersebut kepada stimulus yang bikin dia melakukan perilaku bermasalah. Jadi, misal toples biskuitnya itu ditaruh di tempat lain atau disimpan sendiri sama orang tuanya, jadi dia nggak makan biskuit sebelum makan malam, gitu. Kemudian, ada keterlibatan punishment dengan model yang tidak diinginkan. Terdapat beberapa kejadian di mana orang tua waktu menghukum anaknya itu biasanya melakukan spanking atau kayak memukul pantat anaknya sambil berkata, ini pelajaran untuk kamu biar kamu gak mukul temanmu lagi. Nah sayangnya anak tuh biasanya nggak ngikutin kata-kata orang tuanya tapi malah ngikutin perilaku memukul orang tuanya. Dan hal ini itu dibuktikan dengan beberapa penelitian, lebih dari 2 dekade penelitian, itu nemuin hubungan yang kuat antara paparan anak-anak terhadap hukuman yang keras dan berlebihan sama terhadap perilaku agresif mereka waktu mereka remaja dan dewasa. Makanya ini bahaya banget. Lalu selanjutnya ada reinforcement negatif pada perilaku menghukum. Menurut Ellen Rees 1966, hukuman itu bisa menguatkan si penghukum. Jadi reinforcement negatif itu bisa menjadi alasan meluasnya penggunaan dan ketergantungan pada punishment dalam membesarkan anak, pendidikan, dan masyarakat. Contoh nih ada si A, dia ngehukum si B yang lagi ngelakuin perilaku yang salah. Nah si B pas habis dihukum si A, dia jadi berhenti kan tuh melakukan masalah-masalah yang dia alami gitu. Nah gara-gara si A ini ngelihat, wah ternyata hukuman aku berpengaruh nih sama si B, akhirnya si A jadi sering banget menggunakan hukuman dalam intensitas yang berlebihan. Dan itu punishment sendiri akhirnya jadi reinforcement negatif pada perilaku menghukumnya si A. Selanjutnya ada contoh dari atau jenis dari positive punishment intervention. Yang pertama ada reprimand atau teguran, yang kedua ada response blocking, yang ketiga ada contingent exercise, yang keempat ada overcorrection, yang kelima ada contingent electric stimulation. Yang pertama teguran atau reprimand. Pemberian reprimand lisan itu merupakan bentuk paling umum dari upaya hukuman positif. Namun sejumlah penelitian itu menunjukkan bahwa teguran tegas seperti tidak atau berhenti jangan melakukan itu yang disampaikan langsung saat perilaku terjadi dapat menekan respon di masa depan. Nah, kemudian teguran itu bakal efektif kalau misalnya yang pertama teguran verbal itu dikombinasikan dengan komponen verbal. Maksudnya seperti apa? Maksudnya itu adalah saat kita mau menghukum anak tuh daripada cuma bilang jangan kayak gitu, itu lebih efektif kalau misalnya kita ngelakuin sambil megang bahunya terus natap matanya sambil bilang jangan ya, itu nggak baik, nanti kamu gini. Itu justru lebih efektif kalau ditambahin sama komponen nonverbal kayak sentuhan fisik sama kontak mata. Kemudian yang kedua, teguran itu diberikan pada jarak dekat. Jadi dibanding kita kayak negur dari seberang ruangan, kamu jangan kayak gitu, itu bakal lebih efektif kalau misalnya kita pergi ke sebelah dia sambil bilang jangan ya, ini bahaya, kamu nggak boleh gini gitu. Itu bakal lebih efektif kalau dilakukan kayak gitu. Lalu yang ketiga ada
tegur dengan tegas sekali apabila ingin menertibkan anak. Jadi misal kalau misalnya ada di suatu acara besar itu kan anak-anak sering gak tertib ya, kayak berisik atau dia asik sendiri dan segala macam. Nah dibanding guru itu negur kayak ayo duduk, ayo jangan berisik, itu tuh bakal lebih efektif kalau misalnya guru langsung ngomong duduk jangan berisik gitu. Nanti anak tuh bakal otomatis langsung diem semua karena dia kan ngerasa tegurannya lebih tegas. Terus kemudian ada lagi, berikan teguran secara hemat dan bijaksana dan kombinasikan dengan pujian pada perilaku yang sesuai. Jadi kalau bisa memberikan teguran itu nggak cuma teguran doang gitu yang dikasih, tapi kalau misalnya anak juga ngelakuin perilaku yang sesuai dari selain perilaku yang bermasalah, hendaknya tuh anak juga dipuji. Jadi anak tuh nggak ngerasa dihukum terus-terusan, tapi juga dia diberikan pujian secara efektif dan secara sesuai sama perilaku dia. Kayaknya dia ngerti, oh kalau aku gini nanti aku dihukum, kalau aku gini nanti aku dipuji gitu. Kemudian ada response blocking. Response blocking merupakan intervensi fisik yang diberikan segera setelah seseorang mulai memancarkan perilaku bermasalah untuk mencegah atau menghalangi penyelesaian respon. Efek samping dari response blocking ini dapat terjadi agresi dan resistensi dari klien, dan salah satu cara mengatasinya yaitu memberikan reinforcement dan saran pada respon alternatif. Nah, contoh dari response blocking yang sudah diterapkan dalam penelitian itu dilakukan oleh Herman dan Iwata pada seorang pria berusia 32 tahun dengan keterbelakangan mental yang mendalam yang memiliki self-injurious berupa chronic hand mouthing, yaitu perilaku menaruh tangan ke dalam mulut, bagian tangan manapun ke dalam mulut atau bibir. Nah, pada kondisi baseline atau kondisi dasar, jadi si Paul ini nanti dibiarkan duduk tanpa berinteraksi dengan orang lain ataupun tanpa disediakan media bermain. Nah, nanti dilihat dia tuh berapa banyak naruh tangannya ke dalam mulut itu. Kemudian di jadwal F-error 1, yaitu di jadwal penerapan response block, terapis itu bakal mengimplementasikan response blocking. Jadi si terapis itu bakal berdiri di belakang si Paul. Terus waktu si Paul ini mulai mau masukin tangan ke dalam mulut, terapis langsung berhentikan menghalangi tangan tersebut dari mulut dengan jarak tangan terapis sejauh 2 cm dari mulutnya si Paul. Jadi si Paul ini jadi berhenti buat masukin tangannya. Dan response blocking ini tuh dilakuin nggak pas tangannya udah di dalam mulut, tapi sebelum pas tangannya tuh baru ngarah gitu. Dan response blocking ini biasanya langsung menghasilkan penurunan upaya meletakkan tangan di mulut dengan cepat di level yang mendekati 0, kayak yang ada di grafik. Dia kan langsung turun drastis gitu kan. Lalu selanjutnya ada contingency exercise. Contingency exercise itu merupakan sebuah intervensi yang mengharuskan seseorang untuk melakukan respon yang tidak terkait secara topografis dengan perilaku bermasalah. Maksudnya adalah ketika seseorang melakukan perilaku bermasalah, misalnya kayak dia mukulin teman, nanti latihannya atau perilaku yang nanti setiap dia habis mukul temennya itu nanti dia disuruh kayak latihan mungkin berdiri duduk atau latihan yang lain, pokoknya nggak berhubungan sama perilaku memukul itu. Nah, hal ini udah diterapin sama Ben, seorang anak berusia 7 tahun yang dia itu mempunyai perilaku bermasalah, sering memukul anak-anak lain. Jadi setiap memukul itu Ben bakal disuruh berdiri dan duduk sebanyak 10 kali. Dan pada awalnya si Ben ini bakal dibantu secara fisik untuk berdiri disertai dengan perintah verbal berdiri gitu. Jadi buat si Ben mau ngelaksanain contingency exercise-nya, nanti si Ben bakal diarahin secara fisik, diberiin secara fisik, habis itu diberikan perintah verbal berupa berdiri. Semakin lama si Ben terbiasa, nanti akhirnya terapis cuma bakal memberikan perintah verbal ke Ben. Nah, terus selain itu apabila perilaku memukul ini terjadi selama latihan contingency exercise, maka prosedurnya diulang kembali. Misal pada hitungan ke-5, si Ben ini mukul anak lagi gitu kan. Nanti si Ben disuruh ulang lagi dari hitungan pertama buat berdiri duduk 10 kali gitu. Kemudian ada overcorrection.
Overcorrection adalah taktik pengurangan perilaku di mana bergantung pada setiap kemunculan perilaku bermasalah, seseorang itu dituntut untuk terlibat dalam perilaku penuh usaha yang secara langsung atau logis berhubungan dengan perilaku bermasalah. Kalau yang tadi kan dia nggak berhubungan sama perilaku bermasalah kan, kalau yang overcorrection dia berhubungan langsung sama perilaku bermasalah. Dan ini dalam overcorrection ini dia menggabungkan suppressive effect dari punishment dan educative effect dari positive practice. Overcorrection ini ada dua komponen, yaitu restitutional overcorrection dan positive practice overcorrection. Yang pertama ada restitutional overcorrection. Nah, di dalam restitutional overcorrection ini tergantung pada perilaku bermasalahnya, individu itu diharuskan untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh perilaku bermasalah dengan cara mengembalikan lingkungan ke keadaan semula dan kemudian terlibat dalam perilaku tambahan yang bisa membuat lingkungan berada di kondisi yang jauh lebih baik dari sebelum perilaku bermasalah terjadi. Jadi contohnya biar lebih mudah dimengerti, misalnya dia ada anak abis main dari luar terus sepatunya penuh lumpur, nah dia tuh asal nyelonong masuk aja gitu ke dalam rumah yang akhirnya bikin lantai itu penuh lumpur gitu kan. Nah, cara penerapan restitutional overcorrection-nya ini si anak nanti dia disuruh untuk melap bekas-bekas lumpur yang ada di lantai dan juga melap sepatunya biar gak kotor lagi. Nah, perilaku tambah, nah kalau dia disuruh ngelap doang sama ngelap sepatu sama ngelap lantai, itu kan cuma ngembaliin keadaan ke keadaan semula. Nah, perilaku tambahan yang bisa bikin kondisi lingkungan ke keadaan yang jauh lebih baik, itu nanti si anak disuruh buat ngepel sebagian lantai dan memoles sepatunya gitu. Nah, restitutional overcorrection ini tidak dapat dilakukan pada perilaku bermasalah yang tidak dapat diubah. Contohnya kayak piring satu-satunya pecah. Itu kan ya si anak gak bisa lah kayak nempelin lagi piring-piring pecah biar kayak kembali ke semula. Terus atau kalau misalnya perilaku korektif itu berada di luar kemampuan individu. Nah, cara yang disarankan untuk menggunakan restitutional overcorrection pada situasi kayak gitu, misal nih si anak dia mecahin kaca jendelanya tetangga. Nah, koreksi ini tuh bisa dilakukan dengan cara si anak itu mungkin bantu nelpon perbaikan kaca, terus abis itu dia hadir di semua titik perbaikan, terus dia juga bisa membantu bagian manapun dari perbaikan yang mampu ia lakukan. Nah, buat informasi tambahan, jadi di koreksi ini itu ada dua macam, simple correction dan over correction. Kalau simple correction ini dia cuma mengembalikan keadaan sebelum perilaku terjadi. Tapi kalau over correction itu individu mengembalikan keadaan itu lebih baik dari sebelum perilaku terjadi. Perbedaannya seperti itu. Kemudian ada positive practice over correction. Definisinya yaitu tergantung pada terjadinya perilaku bermasalah, individu itu diharuskan untuk berulang kali melakukan bentuk perilaku yang benar dengan durasi atau jumlah respon tertentu. Contoh misalnya nih ada seorang anak, dia tuh kebiasaan make penggunaan don't di kata orang ketiga. Misalnya dia ngomong he don't eat, she don't eat, padahal kan harusnya grammarnya tuh she doesn't eat, he doesn't eat gitu kan. Nah, positive practice ini bisa digunakan ke anak tersebut dengan cara setiap kali orang tuanya itu mergokin si anak ngomong he don't eat, she don't eat, nanti orang tuanya tuh bakal nyuruh dia buat ngulang pengucapan she doesn't eat, she doesn't eat, she doesn't eat selama 10 kali atau mungkin 2 menit seperti itu. Dan ini dia bisa mengurangi frekuensi dari perilaku bermasalah seperti yang ada dituliskan di sini. Lalu selanjutnya ada pedoman penerapan overcorrection. Yang pertama ada beritahu individu dengan nada yang tenang dan tidak emosional. Jadi segera setelah perilaku bermasalah itu terjadi, individu itu dikasih tahu dengan nada yang tenang dan tidak emosional kalau misalnya dia itu salah dan kenapa perilaku tersebut harus diperbaiki. Kalau jangan, pokoknya pas bagian ini tuh jangan memberikan kritik dan juga omelan karena nanti anak malas duluan soalnya kalau dikasih kritik sama omelan. Kemudian yang kedua, berikan instruksi verbal eksplisit, maksudnya adalah berikan instruksi yang jelas tentang rangkaian overcorrection yang akan dilakukan oleh pembelajar atau si klien ini. Kemudian yang ketiga,
Terapkan rangkaian overcorrection segera setelah perilaku muncul. Diterapin overcorrection ini segera setelah perilaku bermasalahnya muncul. Tapi kalau misalnya ada kemungkinan nih kayak ada gangguan gitu sehingga overcorrection yang nggak bisa dikasih segera setelah perilaku muncul, maka praktisi itu bisa ngasih tahu ke pembelajarnya waktu kapan overcorrection ini dilaksanakan. Karena ada beberapa kasus di mana hal ini tuh bisa juga efektif buat nerapin overcorrection. Kemudian ada awasi individu selama aktivitas overcorrection. Praktisi harus mengawasi individu dalam melakukan aktivitas overcorrection supaya individu itu bisa menyelesaikan rangkaian overcorrection tersebut. Lalu berikan feedback minimal pada respon yang benar. Pokoknya waktu bagian itu jangan terlalu banyak memberikan pujian dan juga perhatian pada individu selama rangkaian overcorrection. Berikan feedback yang sewajarnya aja gitu. Yang terakhir ada berikan feedback apabila individu secara spontan melakukan perilaku yang sesuai dalam aktivitas biasa. Jadi misal kayak dia lagi mainan biasa atau lagi ngobrol sama temennya biasa, terus dia ngelakuin perilaku yang benar gitu. Nah di situ boleh dikasih feedback atau pujian atau apa biar anak tuh ngerasa, oh kalau aku gini ternyata aku bakal dapet pujian. Itu juga bisa membantu efektivitas dari overcorrection. Lalu selanjutnya adalah masalah potensial dan keterbatasan overcorrection. Yang pertama itu butuh waktu yang lama dan juga perhatian penuh dari praktisi. Jadi mungkin bisa aja malah menimbulkan kelelahan karena lamanya waktu, dan praktisi juga harus merhatiin secara penuh gitu kan. Terus yang kedua, waktu yang dihabiskan oleh praktisi dan juga individu tidak boleh memperkuat perilaku bermasalah. Jadi waktunya tuh kalau bisa jadi waktu yang lama ini justru malah bisa memperkuat perilaku bermasalah ini. Mungkin anaknya bisa jadi malah terlalu lekat sama praktisi, terus akhirnya malah enjoy dihukum, dikasih overcorrection, yang akhirnya dia jadi ngelakuin hal itu buat dikasih rangkaian overcorrection. Terus yang ketiga ada penolakan dari individu. Jadi mungkin aja ada beberapa anak tuh yang dia yang anak yang dia tuh berperilaku bermasalah langsung nurut kalau misalnya cuma disuruh gitu kan. Jadi Azrin dan Bezalel memberikan strategi apabila hal ini terjadi. Yang pertama itu ngasih tahu individu kalau misalnya ada hukuman yang lebih berat kalau misalnya dia nggak ngelakuin rangkaian overcorrection ini. Dan kalau misalnya abis ngasih tahu kayak gitu individu tetap nolak, maka berikan hukuman yang lebih berat daripada rangkaian overcorrection yang tadi sudah disepakati di awal. Terus yang kedua, diskusikan perlunya koreksi sebelum perilaku permasalahan terjadi. Dan ketiga, menetapkan koreksi sebagai harapan dan kebiasaan rutin untuk setiap perilaku yang mengganggu. Nah, kalau misalnya anak menolak sangat keras dan malah menjadi agresif waktu dikasih rangkaian overcorrection ini, maka mungkin overcorrection bukan merupakan pengobatan yang sesuai buat anak tersebut. Jadi harus dikasih alternatif lain yang bisa menggantikan overcorrection. Lalu yang terakhir ada kontingen electric stimulation. Kontingen electric stimulation ini sebagai hukuman dia melibatkan penyajian stimulus listrik singkat segera setelah terjadinya perilaku bermasalah. Salah satu prosedur yang dilakukan dengan menggunakan kontingen electric stimulation ini yaitu self-injurious behavior inhibiting system atau SIBIS. Nah, SIBIS ini dia terdiri dari modul sensor yang dikenakan di kepala dan modul stimulus yang dikenakan di lengan atau di kaki. Modul stimulusnya itu nanti berisi penerima radio, baterai 9 volt, dan sirkuit untuk pembangkitan dan waktu stimulus listrik. Nah nanti sistemnya itu, kalau misalnya pukulan itu di atas ambang batas ke wajah atau kepala, nanti detektor yang ada di modul sensor bakal transmisikan atau kayak ngasih sinyal gitu ke stimulus yang ada di modul stimulus yang ada di kaki atau lengan, dan nanti bakal menghasilkan nada yang dapat didengar diikuti oleh stimulasi listrik ke badan klien. Dan listriknya itu dilakukan selama 0,08 detik. Dinstead dan juga rekan pada tahun 1990 itu
mengevaluasi CBIS sebagai pengobatan untuk 5 orang dengan perilaku self-injurious yang sudah berlangsung lama, parah, dan sebelumnya tidak dapat dikendalikan. Salah satu pesertanya yaitu bernama Donna, seorang gadis berumur 17 tahun yang melakukan self-injurious ke kepala, dan bahkan pukulan ke kepala dan juga wajahnya itu sampai meninggalkan bekas cedera. Dan hal ini tuh udah berlangsung selama 10 tahun. Dan si Donna ini dia juga udah melakukan berbagai macam pengobatan seperti DRO, gentle teaching, redirection, dan juga response prevention, tapi sebenarnya gagal. Akhirnya dilakukanlah CBIS pada si Donna. Nah, pada pertama-tama itu CBIS ini dia dievaluasi dengan reversal design yang mencakup kondisi CBIS aktif, CBIS inaktif, sama baseline. Nah, semua sesi itu berlangsung selama 10 menit atau 25 pukulan di kepala Donna. Nah, pada CBIS inaktif, si Donna ini dia memakai sensor dan modul stimulus, tapi modul stimulus itu nggak beroperasi. Jadi kalau misalnya dia mukul wajah tuh, dia nggak bakal kesengat listrik, cuma ditaruh di kakinya aja. Nah, 6 sesi masing-masing fase baseline dan CBIS inaktif itu rata-rata Donna memukul kepala itu sekali per detik. Jadi per detik dia tuh mukul kepala terus di masing-masing 6 sesi. Dan sesi pertama CBIS aktif waktu diterapkan itu perilaku menurun menjadi 2,4 per menit. Jadi dia tuh mukul kepala tuh 2,4 per menit waktu CBIS aktif udah diterapkan. CBIS aktif itu berarti stimulusnya udah modul stimulusnya itu menghantarkan listrik ke kaki atau lengannya si Donna. Nah, rata-rata tingkat memukul kepala selama semua sesi CBIS aktif itu 0,5 respon per menit. Yang artinya CBIS ini dia mengurangi perilaku sebesar 98,9% dari level baseline. Nah, di semua simulasi CBIS aktif, Donna itu menerima sebanyak 32 stimulasi listrik berlangsung selama 22,6 detik. Dan pada sesi CBIS aktif itu tidak ada penghentian lebih awal karena adanya risiko, tapi justru waktu fase baseline sama CBIS inaktif itu ada penghentian lebih awal karena si Donna ini dia mukul kepalanya selama 25 kali karena ada faktor risiko, jadi dihentikan lebih awal. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Adila. Oke, terima kasih atas waktunya, Sabrina. Saya akan menjelaskan tentang guidelines for using punishment effectively atau pedoman gitu ya, bagaimana menggunakan teknik-teknik punishment ini gitu. Yang pertama ada select effective and appropriate punishers. Jadi bagaimana sih caranya milih punishment yang efektif? Yang pertama itu ada lakukan assessment dulu pada intervensi-intervensi awal. Kenapa perlu melakukan ini? Karena yang pertama, semakin cepat diketahui punishment apa yang bisa efektif terhadap partisipan atau terhadap anak tersebut, maka bisa lebih cepat diberikan pengobatannya atau terapinya kayak gitu. Yang kedua, kita jadi bisa tahu sebesar apa intensitasnya yang perlu diberikan kepada anak tersebut untuk mengubah perilakunya kayak gitu. Kemudian karakteristik atau alasan-alasan yang menentukan pemilihan punishment itu, yang pertama adalah tadi dipilih yang paling memberikan dampak kepada anak tapi tetap yang aman, dalam batas yang aman kayak gitu. Terus habis itu yang paling tidak mengganggu atau menyakiti anak, kemudian yang paling mudah dan paling aman diterapkan atau diberikan oleh praktisinya, entah itu oleh analis perilakunya, entah itu oleh gurunya, entah itu oleh pengasuhnya atau orang tuanya kayak gitu, yang paling bisa dilakukan secara konsisten. Kemudian menentukan intensitas seberapa besar atau seberapa lama gitu ya punishment itu perlu diberikan, itu penting di punishment ini. Kenapa? Karena di punishment ini ada efek yang namanya hukuman itu, anak itu bisa beradaptasi dengan hukuman seiring berjalannya waktu. Misal Bina punya perilaku SIB misalnya, self injurious behavior misalnya gitu ya, terus habis itu diberikan punishment selama 3 detik, misalnya disuruh duduk atau dipegang tangannya atau apa selama 3 detik. Setelah itu jeda, terus dikasih punishment lagi selama 6 detik, jadi naik 3 detik. Setelah itu jeda, diberikan lagi selama 9 detik.
selama 12 detik sampai akhirnya selama 15 detik nih, kayak gitu. Itu nanti efek 15 detiknya itu nggak akan lebih efektif ketimbang langsung dari awal dikasih 15 detik, kayak gitu. Jadi penentuan di awal kira-kira intensitas sebesar apa itu juga penting. Kemudian ada juga efek yang namanya pembiasaan. Jadi kalau bisa kasih, tadi sudah dicontohkan oleh Dina yang tidak gitu ya, yang no, yang bilang jangan kayak gitu. Itu kalau misalnya anak hanya diberikan punishment sekedar kata jangan kayak gitu, itu dia akan lama-lama terbiasa dengan punishment-nya dan menurunkan efektivitasnya. Jadi lebih baik ditambah misalnya jangan sambil dipegang bahunya atau jangan sambil ditahan tangannya kayak gitu. Itu lebih perilaku bermasalahnya mereka yang dicoba dikurangin dengan reinforcement atau dengan extinction itu nggak bisa. Jadi yang bisa tuh cuma punishment. Nah, perilaku-perilaku yang kayak gini atau kasus-kasus yang kayak gini itu punya hak untuk dapat punishment gitu ya, punya hak untuk dimodifikasi perilakunya, karena kalau dibiarkan perilakunya akan menyakiti dirinya sendiri juga sebenarnya gitu. Terus punishment policy and procedural safeguards. Jadi ini sebenarnya lebih keberurusan dengan bagaimana kita bisa membuat semacam hukum atau lembaga yang bisa mengatur secara resmi gitu ya, terutama di negara atau di daerah gitu, untuk penggunaan punishment ini supaya lebih aman, supaya lebih diterima, supaya lebih ditaati dan lebih mengikat, kurang lebih gitu. Nah, ini ada contoh-contohnya apa sih yang perlu ditentukan sebelum menerapkan punishment ini skala besar kayak gitu. Terus yang terakhir, next Din. Concluding perspectives-nya atau kesimpulannya adalah analisis perilaku terapan ini bisa menjadi disiplin yang kuat, terutama dengan punishment ini, kalau misalnya ada 3. Yang pertama, peranan alami dan kontribusi punishment untuk kelangsungan hidup dan pembelajaran itu diakui dan bisa dihargai. Yang kedua, penelitian yang lebih mendasar dan terapan tentang punishment ini dilakukan lebih banyak kayak gitu. Dan yang terakhir, perawatan yang menggunakan hukuman positif itu dibuat sebagai teknologi default yang bisa mengatur perilaku masyarakat. Kurang lebihnya itu dari kelompok kami. Sebelum kami tutup, mungkin kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Sebelum kami tutup, mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Boleh langsung on mic atau di chat. Jadi udah ada pertanyaan ya teman-teman dan Pak Iman di kolom chat. Saya izin bacakan. Sebelumnya terima kasih kelompok atas materi dan penjelasan yang diberikan. Saya Syafira Putri izin bertanya. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok mengenai 2 jenis punishment negatif dan punishment positif. Maaf. Untuk perbedaan penggunaan dari kedua macam punishment tersebut paling efektif digunakan pada saat situasi seperti apa ya? Terima kasih. Mungkin saya izin menjawab ya. Seperti yang Adila sampaikan sebelumnya bahwa penggunaan punishment ini kan harus ada trial and error-nya gitu ya, ada assessment-nya terlebih dahulu. Jadi tergantung kondisi saat itu, bagaimana kondisi saat itu di lapangan, bagaimana kondisi anaknya, bukan anaknya ya, kondisi orang yang akan diberikan punishment itu bagaimana. Apakah ketika diberikan negatif punishment, orang yang akan diberikan punishment itu akan mengerti apa enggak nih ketika kita mengurangi stimulusnya gitu. Apakah dia akan mengerti bahwa itu adalah sebuah punishment gitu. Nah, jadi sebenarnya tergantung gitu.
kapan lebih baik, itu tergantung yang memberi punishment gitu. Apakah ketika diberikan positif punishment, yang diberikan punishment akan mengerti bahwa itu punishment. Kadang kan semisal kayak punishment yang berbentuk fisik gitu ya, itu kan kadang ada biasnya gitu. Kadang semisal anak diberikan punishment berbentuk fisik, anak itu bukan hanya menganggap wah perilaku yang saya lakukan ini tidak diharapkan, tetapi juga kadang dia merasa kayak apakah orang tua saya tidak sayang dengan saya gitu. Kadang kan ada bias-bias seperti itu. Jadi tergantung, balik lagi kondisi si yang akan diberikan punishment ini, apakah dia akan mengerti gitu dengan punishment yang kita berikan gitu, baik berupa positif punishment atau negatif punishment. Kurang lebih seperti itu kalau dari saya. Mungkin ada tambahan dari Bina atau Adila. Atau semisal tidak ada tambahan, apakah sudah cukup dapat dipahami, Mbak Syafira? Oke, mungkin teman-teman ada yang ingin mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi. Oke, mungkin aku mau nanya deh ke kelompok tentang ini, tentang apa namanya unconditioned punisher. Tadi kan dijelaskan oleh kelompok bahwa contohnya itu adalah dari alam ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah hukuman fisik atau verbal dari orang lain, katakanlah mungkin ibu dari atau ayah lah, itu bisa disebut unconditioned punisher juga atau enggak ya? Karena kan kadang bisa berdiri sendiri tuh, kadang cuma sekedar ditegur, atau kadang sekedar diberi hukuman fisik, ataukah unconditioned punisher ini hanya bisa alam yang melakukan? Mungkin seperti itu pertanyaannya. Terima kasih kelompok. Baik, terima kasih banyak Emir. Mungkin kalau dari saya sedikit menjawab, menurut apa yang saya baca dan saya pahami gitu ya, bahwa unconditioned punisher ini bukan hanya terjadi dari alam gitu, itu bisa jadi terjadi dari diri kita sendiri juga. Semisal kita melakukan workout yang berlebihan gitu, over, akhirnya tubuh kita merasakan kram gitu. Kram itu adalah unconditioned punisher gitu. Kita nggak tahu kalau ternyata kita tuh yang kita lakukan adalah menyakiti tubuh kita, akhirnya ya terjadi kram gitu. Itu unconditioned punisher gitu, sesuatu yang kita tidak ketahui sebelumnya gitu. Sedangkan kalau semisal contoh yang Mas Emir sebutkan tadi ya, itu kan hukuman fisik gitu. Bisa kadang kalau yang saya tahu gitu ya, kadang kan kalau hukuman fisik itu ada permulaan gitu ya sebelumnya, entah kayak memberikan mimik wajah yang tidak menyenangkan, atau semisal intonasi suara yang lebih tinggi daripada sebelumnya gitu. Kadang kan ada hal-hal yang seperti itu ya. Itu kan berarti ada stimulus lain gitu ya sebelum melakukan punishment secara fisik gitu. Nah, menurut saya dari contoh yang Mas Amir berikan tadi itu merupakan contoh dari condition punisher, karena ada stimulus-stimulus lain yang diberikan sebelumnya gitu, sebelum memberikan punishment secara fisik gitu. Sedangkan yang unconditioned punisher ini ya udah gitu, kita nggak tahu kalau ternyata yang kita lakukan ini tiba-tiba aja gitu, tiba-tiba kita merasa oh ternyata salah gitu, ya tadi kayak ternyata kita merasakan suhu yang terlalu ekstrim, atau ternyata kita merasakan tiba-tiba kram dan lain sebagainya. Kalau dari perspektif saya seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Oke, kalau semisal, ada, baik. Bagaimana Adila? Ya, mungkin cuma mau menekankan aja tadi, jadi fokusnya bukan apakah itu dari alam, atau dari orang tua, atau dari dirinya sendiri, tapi ketidaktahuannya dia bahwa itu ternyata tiba-tiba menimbulkan kram, atau menimbulkan panasnya suhu, atau apa, jadi dia nggak tahu nih awalnya kayak gitu. Mungkin itu yang lebih bisa mendefinisikan tentang unconditional punishment.
Bagaimana Emir? Apakah sudah cukup menjawab? Oke, berarti kayak bentuk hukumannya itu tiba-tiba langsung berimbas ke fisik dari kita ya? Maksudnya langsung kita mendapatkan sesuatu hal yang tidak kita inginkan dan itu memang agak berhubungan dengan tubuh kita, bisa bilang seperti itu nggak? Iya, benar-benar. Oh, oke, baik. Oke, sudah paham kelompok, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak juga atas pertanyaannya, Emir. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Baik, teman-teman, jika tidak ada lagi pertanyaan, mungkin presentasi kali ini kami akhiri. Kami kembalikan kepada Pak Iman mungkin ya. Terima kasih banyak Pak Iman dan teman-teman atas waktunya.